Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan berdiskusi mengenai produk dari Ultrachamp, yaitu Ultrachamp Gold UV. Sekarang kita akan langsung masuk saja ke sesi Talkshow Product of the Week bersama Ultrachamp hari ini. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week kita akan dibantu oleh professional reviewer, dan di sini kita kehadiran arsitek dari Pripadittelindo. Di sini kita kehadiran Mas Henry. Halo Mas Henry. Halo, selamat siang Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas waktunya sudah membantu kita menjadi professional reviewer di sesi kali ini. Dan juga tadi Mbak Liza dan saya juga sudah sampaikan hari ini kita akan membahas salah satu produk unggulan dari Ultrachamp, yaitu Ultrachamp Gold UV, dan di sini kita sudah kehadiran Pak, namanya cukup panjang, saya panggilnya langsung Pak Imam aja ya Pak. Halo, selamat siang Pak Imam. Halo Pak Bayu, salam sehat Pak. Salam sehat Pak. Dan di sini Pak Imam akan mewakili Ultrachamp, sharing mengenai produk Ultrachamp Gold UV-nya. Dan untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Imam bisa memberikan memperkenalkan diri dan juga share mengenai Ultrachamp di sini ke kami semua. Terima kasih. Silakan Pak Imam. Jadi kami adalah Ultrachamp, kami construction chemical yang sudah cukup lama, tapi kami sudah ada sertifikasi ISO. Baik, sebelum lebih lanjut saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah, nama panjang saya Raden Imam Budiman, tapi biasa dipanggil dengan Imam. Saya basically memang dari sipil, lalu karena bergerak di dunia marketing, saya mengambil master di marketing dan membantu Ultrachamp sudah lebih dari 7 tahun, sehingga di dunia project dan chemical ini cukup bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian. Berikut saya akan tampilkan video profil kami dari Ultrachamp. Selamat menikmati. Ultrachamp berdiri sejak tahun 2000 dan berlokasi di kawasan industri modern Cikande. Pabrik yang mempunyai luas sebesar 9.600 meter persegi ini mempunyai kapasitas produksi sebesar 50.000 ton per tahun. Produk yang dihasilkan adalah waterproofing, grouting, flooring, concrete repair, bonding agent, liquid curing compound, finish mortar, dan thermocouple application. Ultrachamp telah mendapat sertifikasi ISO 9001-2015 dan telah bekerjasama dengan lebih dari 60 aplikator dan kontraktor besar serta masuk ke lebih dari 800 proyek swasta dan BUMN.
Ya, itu sekilas tentang kami dari Ultracem. Jadi nama PT kami adalah PT Miranium Abadi yang sudah berdiri sejak tahun 2000, yang memang konsentrasi kami ini adalah produksi kimia konstruksi. Banyak proyek-proyek baik perumahan, gedung bertingkat, pabrik, infrastruktur, dan lain sebagainya sudah kita supply ke seluruh Indonesia. Yang mana kami memiliki visi yaitu membuat, mendistribusikan, menjual, dan memperdagangkan produk berkualitas tinggi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggan kami. Dengan misi sebuah perusahaan lokal waterproofing yang siap bersaing untuk menjadi yang terdepan dalam produksi dan distribusi untuk solusi kimia konstruksi Anda. Sebagaimana yang sudah tadi disampaikan di dalam satu video, kami tidak hanya memproduksi waterproofing. Memang waterproofing adalah menjadi satu andalan atau yang kami unggulkan dalam produksi kami. Selain waterproofing, kami juga memproduksi adanya grouting, lalu ada flooring, yang mana flooring ini isinya itu hardener dan juga epoxy, lalu mortar finish, dan pendukung-pendukung lainnya seperti coring compound, bonding agent, dan concrete repair. Dan ada satu hal yang unik, yang mana ini belum bisa dikerjakan oleh beberapa vendor lain, sehingga kami masih harus terjun secara langsung, yaitu pembacaan suhu beton pada pengecoran mesh concrete atau rough foundation, yaitu aplikasi thermocouple. Keunggulan dari Ultracem itu adalah tadi sudah saya sampaikan bahwa kami adalah produk lokal, 100% kami dari Indonesia, baik SDM kami, lokasi kami, permodalan kami. Untuk material lebih dari 90% itu berasal dari lokal. Lokal bukan berarti abal-abal, kita sudah melakukan pengetesan di laboratorium internal maupun independen, sehingga kami yakin bahwa kami adalah kualitas yang unggul. Dengan adanya di lokasi Indonesia, maka ketersediaan produk kami bisa jamin, serta harga yang mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor sejenis kami yang mungkin ada pabrik di Indonesia namun berasal dari luar negeri. Kiriman yang tepat waktu, ya gimana Pak Bayu? Saya jadi langsung tanggepin nih Pak. Berarti boleh Pak Bayu. Sekarang kan sudah ada standar untuk proyek-proyek, khususnya untuk proyek pemerintahan gitu ya, apalagi infrastruktur itu harus 70% ya kalau nggak salah ada kandungan dalam negerinya. Wah ini berarti Ultracem sudah sangat memenuhi ya Pak? Sudah Pak. Setelah ini saya akan tampilkan juga sertifikasi yang kita miliki. Oke, terima kasih Pak Bayu. Ya, jadi karena kita lokasi ada di Indonesia, kiriman kami usahakan tepat waktu dan bisa bisa didiskusikan. Dan kami menyediakan adanya supervisi atau pengawasan di lapangan. Jadi kami tidak hanya mengirimkan material, tapi kami juga melakukan pengawasan atau supervisi pada saat proyek-proyek ini baru dimulai, pertengahan, dan juga di akhir untuk meyakinkan produk kami teraplikasi sesuai dengan SOP-nya. Nah, seperti yang tadi sudah saya informasikan, kami tampilkan sertifikasi yang kami miliki. Yang pertama, yang ini berlaku secara internasional tentang Quality Management System, yaitu ISO 9001:2015. Dan juga kami ada Green Label dari Singapura dan juga Green Indonesianya. Nah, ini pertanyaan yang tadi Pak Bayu sampaikan, yang mana proyek-proyek dari negara atau dari kita itu ada namanya dibutuhkan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri, berapa persennya dan lain sebagainya. Ini sudah ada beberapa produk kami didaftarkan di TKDN ini dari Kementerian Perindustrian. Lebih detail nanti kita akan sesuaikan dengan produk yang diinginkan dari proyek-proyek di lapangan dan dengan sertifikasi terupdate-nya. Wah, ini dokumen-dokumen ini cukup penting tuh Pak, karena suka ada permintaan kan dari owner atau apalagi ada kebutuhan mungkin pekerjaan-pekerjaan infrastruktur gitu ya. Betul sudah memenuhi ya Pak. Betul, sudah memenuhi.
karena sudah lebih dari 20 tahun ya kami mensupport Indonesia dalam pembangunannya, baik tadi proyek BUMN maupun swasta, sehingga kami siap support ke sana. Dan inilah referensi proyek kami, sebagiannya itu terdiri dari ada bandara yang jatuhnya infrastruktur, ada taman anggrek residen yaitu high-rise building atau apartemen, lalu perkantoran, perumahan, rumah sakit dan lain sebagainya. Alamat kantor kami untuk head office kami ada di Harmoni, Jakarta Pusat, lebih tepatnya Jalan Raya Idrus nomor 18. Untuk factory kami yang tadi ada di video dan juga menjadi latar dalam gambar ini, yaitu kawasan industri modern Cikande. Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami di 6340076 atau melalui email di sales@ultraslipchamp.com, atau lebih lebih interaktif atau lebih banyak video dan brosur-brosur selain dari katalog Pro juga tadi sudah sangat bagus sekali menurut saya, yang mana orang-orang nih cari yang simple seperti Pak Bayu. Jadi katalog Pro yang memang secara umum kami juga punya website di www.ultraslipchamp.com, sosial media, Instagram dan juga YouTube channel. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa mencari kami di berbagai tools yang ada, terutama katalog Pro yang sangat bagus karena lebih spesifik bagi pengguna building material. Nah, apa yang menjadi produk unggulan dari Ultrachamp? Sekian banyak produk, sekian banyak jenis. Kenapa material ini yang kami angkat? Ultrachamp Gold UV. Apa itu? Dia adalah UV resistant, elastomeric waterproofing coating. Dia ini jadi ada dua base, yaitu poliuretan dengan water base dan juga polimer akriliknya. Paling cocok nih dipakainya di planter box, slab lantai, atap dinding luar, atap baja gitu ya. Tapi secara industrinya, industri apa saja bisa dipakai. Saya punya rumah, bisa nggak pakai Gold UV? Bisa. Dipakainya di mana? Di atap gitu. Terus ada juga misalnya, saya punyanya building bisa nggak? Oh bisa. Di mana? Di atap bisa. Lalu yang high-rise building sudah banyak dipakai di atap, sekalipun banyak dudukan mesin. Warnanya apa sih Pak gitu ya? Oh kami standarnya dasarnya itu adalah grey. Akan tetapi, nah ini nih modified, warnanya bisa modified, mendekati memang tidak akan sesempurna cat yang mungkin Bapak Ibu sudah punya, tapi setidaknya mendekati. Jadi kami punya standar warna yang warna-warna umumnya itu sudah dibuat modifikasi gitu. Lalu menarik nih untuk arsitek nih, Mas Hendy suka nih pasti nih yang modified ini nih. Gitu. Dosisnya juga nggak perlu banyak-banyak Pak, Bapak dan Ibu, cukup 1 kilo per meter persegi saja. Nanti dengan catatan-catatan pada saat pengaplikasiannya seperti apa. Nah, hasil pengujian laboratorium kami dengan standar ASTM D412 untuk elongasi dan kuat tarik, elongasinya ini menghasilkan bisa lebih dari 400%, atau kalau bahasa umum itu misalkan dia 1x1 bisa menjadi 4 kali lipatnya. Dengan kuat tarik itu lebih dari 2 Newton per milimeter persegi. Dan menurut ASTM D4541, standar pengujian ASTM tersebut, daya lekat kami memiliki nilai di 1,5 Newton per milimeter persegi. Artinya, untuk bangunan Bapak dan Ibu, yang mana bangunan itu tanpa sadar, tanpa kita rasakan sebetulnya bergerak. Pergerakan itu menghasilkan adanya efek dari si betonnya. Nah, elongasi dan kuat tarik ini yang punya fungsi untuk menahan air dari pergerakan beton rumah atau bangunan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, daya lekat itu sendiri apa? Dia melekat pada permukaannya atau substratnya. Seperti itu. Jadi, ya, siap. Silakan Pak, Mas Fadil. Ya, untuk misalnya ini Pak, untuk cocok digunakan untuk area planter box ya. Jadi maksud Bapak itu misalnya nih di podium ya. Di podium apartemen kan ada banyak planter box ya Pak.
Betul. Itu artinya dak betonnya itu tinggal dicat aja terus ditaruh tanah aja, seperti itu Pak maksudnya? Bisa? Betul, bisa Pak, bisa. Jadi begini, pertama, material Gold UV ini bisa diekspos, tidak harus diproteksi. Bisa diekspos, tidak perlu diproteksi. Kenapa? Dengan base poliuretan, dia mampu menahan akar. Dengan base akrilik, dan juga ditambahkan dengan modifiednya sehingga dia UV resistant, kena sinar matahari aman. Nah, bagaimana dengan kasus podium tadi? Langsung ditumpuk tanah bisa, sangat bisa. Artinya sudah aman. Hanya saja memang sayang sekali ketika ini kan sudah berwarna gitu ya, sudah berwarna berarti area tersebut itu jadi tertutupi keindahannya gitu. Tapi itu tidak masalah, secara fungsi sangat berfungsi gitu, sangat berlaku gitu. Sebegitu tuh Pak Fendri. Kolom podium juga bisa dong Pak artinya? Betul. Calon juga. Betul karena dia sifatnya, karena dia ini dia itu kan satu komponen sudah siap pakai, nggak perlu dicampur-campur, nggak perlu diapa-apain, sudah siap pakai. Jadi ada beberapa jenis juga yang lainnya gitu, yang harus campur antar komponen A komponen B. Yang menjadi catatan di lapangan itu adalah yang nyampurnya bener enggak gitu. Komponennya udah bener nih kemasannya 1 banding sekian gitu, tapi terkadang yang nyampur perbandingannya jadi berantakan, atau kadang-kadang aduh ini kurang sedikit nih. Kita bicara kemasan 20 kg per pel, artinya dengan dosis 1 kilo per meter persegi, 1 pel ini bisa menjangkau luasan 20 meter persegi. Nah kadang-kadang kalau misalnya ukurannya nih 25 meter persegi, waduh Pak saya kurang dikit nih, kadang-kadang tukang daripada beli lagi, udah deh tambahin air, yang penting warnanya sama gitu kan, nggak kelihatan. Nah ini yang jadi catatan nih paling pertama nih. Ini soalnya seringnya seperti itu gitu. Artinya dosisnya itu jadi kurang sempurna gitu. Akibatnya apa? Yang tadinya elongasinya sudah sesuai, bisa mencapai 4 kali lipat, karena pencampuran air maka kurang dari itu. Kuat tariknya juga sama dan daya lekatnya apalagi. Semuanya pasti akan berubah. Gitu. Ya, halo Mas Fendri. Ya, halo. Ya, silakan. Boleh diulang Mas Fendri tadi? Saya kebet ya? Iya. Oh, kayaknya ujung-ujungnya itu kasnya tergantung operator. Iya. Berarti itu juga menjadi solusi juga ya Pak untuk kan kadang-kadang main feeling-feelingan nih aplikator gitu kan. Iya. Jadi Ultracem sudah memberikan solusi kepastian untuk Ultracem Gold ini dengan kemasan 20 kg pasti akan memenuhi kriteria yang Pak Imam sampaikan ini ya Pak? Betul Pak. Okay. Jadi kalau di proyek-proyek kami, karena memang terus terang kami belum bisa ditemukan di produk-produk toko bangunan lainnya ya. Jadi misalnya di Mitra 10, Depo Bangunan, atau toko bangunan dekat-dekat rumah lah gitu yang namanya masing-masing gitu. Memang pasti belum akan menemukan hal tersebut. Hal itu bukan tanpa alasan. Hal itu karena kami masih menjaga kualitas pengaplikasiannya. Sehingga pada saat ada yang ingin menggunakan produk kami, otomatis mereka akan menghubungi kami atau distributor kami. Pada saat pembelian, mereka atau tukang-tukang itu akan kami berikan edukasi terlebih dahulu bagaimana caranya, SOP-nya dan lain sebagainya. Itu yang menjadi konsentrasi kami, belum di area retail yang sekedar beli habis itu pakai selesai, karena itu yang akan menjadi catatan biasanya pada saat di lapangan. Nah, selanjutnya pertanyaannya, kita pengen melihat hasil ujinya nih Pak. Oke. Bisa disampaikan Pak Imam? Boleh. Nah, ini ada salah satu video yang kami bisa tampilkan untuk ini. Jadi untuk Bapak Ibu, cara pengetesan elongasi dan kuat tarik itu seperti apa sih, gitu ya. Jadi saya akan sambil mulai videonya. Memang ini tidak akan ada suara. Jadi material akan dibentuk menjadi satu bentuk khusus gitu ya, sesuai dengan ASTM tadi, ada bentuknya. Nanti akan ditarik, bentuk semula akan ditarik sampai seberapa tinggi seberapa besar mereka akan mengembang. Nah, penarikan ini diasumsikan adalah pergerakan beton bangunannya. Walaupun memang pergerakan beton ini tidak se ekstrim alat uji ini, setidaknya
bangunan Bapak Ibu yang bergerak itu masih bisa terlindungi karena dia masih masih sepanjang itu. Nah, ini sudah putus. Ketika putus itulah menjadi kuat tarik seberapa berapa kekuatan berapa dia akan terputus seperti itu. Dan ini adalah hasil pengujian yang kami lakukan di laboratorium independen, yaitu di B4T yang ada di Bandung. Seperti itu untuk pengujiannya. Nah, tadi pertanyaannya sekarang agak lebih materinya akan lebih dalam masalah pengaplikasiannya, bagaimana mengaplikasikannya. Karena ini yang selalu menjadi catatan. Apa sih yang kami ajarkan kepada, misalkan kalau ke proyek sih kami meyakinkan bahwa yang mengerjakan waterproofing kami itu adalah aplikator yang sudah pernah kami training, yang sudah punya sertifikasi dari kami. Sehingga pada saat aplikator itu masuk ke proyek bersama kami memberikan keamanan kepada developer ataupun kontraktor bahwa produk yang diaplikasikan ini merekomendasikan satu aplikator yang memang itu adalah sudah ada sertifikasi trainingnya dan juga sertifikasi rekanannya. Jadi bukan asal baru tarik langsung dimasukin project gitu ya. Langsung. Emang kalau misalnya untuk rumah pribadi gitu gimana Pak? Oke. Untuk rumah pribadi berarti nanti kita bisa lihat kalau memang misalkan mereka membutuhkan tenaga ahlinya. Jika mereka membutuhkan tenaga ahli, kami juga memiliki rekanan aplikator yang bisa atau mensupport rumah-rumah pribadi untuk pengerjaan rumah-rumah pribadi gitu. Karena sering juga Pak, rumah saya bocor, kira-kira diapain ya? Nah, gitu. Jadi kami akan survei rumah tersebut, lalu kami membawa tim ahlinya untuk selanjutnya mengerjakan perbaikan kebocoran di rumah tersebut, rumah tinggal. Jadi udah all in one ya Pak? Iya, betul. Dikerjain gitu. Dikerjain. Terus kalau yang baru bagaimana? Nah, kalau yang rumah baru ini biasanya masih dalam pengembang atau developer yang otomatis itu by project gitu kan ya. Gitu. Kalau by project nanti kita masuk juga by project. Jadi kalau tadi cerita yang sudah menjadi personal atau pribadi, kami punya rumah kebocoran, bagaimana pemasangannya? Tinggal hubungi kami, nanti tim kami akan mendatangi rumah Bapak dan Ibu sekalian bersama tim ahli untuk dilakukan pengecekan bersama. Berarti dengan kata lain, Ultrachem kan menerima berapapun square meter yang memang mungkin kami butuhkan gitu Pak ya? Betul Pak. Buat kami tidak memandang berapa besar volume, besar kecilnya, supaya kita meyakinkan bahwa semua konsumen terpenuhi keinginannya, gitu Pak. Keren. Silakan Pak, lanjutkan Pak. Siap ya. Saya lanjut Pak. Baik, sekarang apa yang biasa kami informasikan kepada misalkan tadi tukang-tukang yang mau beli di lapangan yang biasanya cuma 1 pel atau 2 pel atau berapa pel. Yang pertama kita yakinkan dulu untuk area yang akan diaplikasikan ini clear dulu dari kotoran-kotoran, dari tumpahan minyak, oli dan lain sebagainya. Yakinkan dulu tidak ada juga yang namanya genangan air. Karena nggak mungkin kita aplikasikan langsung di atas genangan air. Nah, ditambah pada saat bertemu ada sudut-sudut, misalkan antara lantai dengan dinding, kita anjurkan untuk dipasangkan satu material mortar non-shrink atau tidak susut. Itu namanya Ultrachem Growth CB. Itu kami juga ada produk yang berbeda, yang mana produk Ultrachem Growth CB ini kalau sudah set itu setara dengan beton K500. Yang mana beton K500 itu biasanya dipakai untuk high-rise building atau bahkan infrastruktur gitu. Dan ya silakan Pak Fen. Ya untuk kejadian ini ya, ini yakin kan ya? Ini kan ghosting kan? Ini artinya pasti kaku ya? Pasti kaku. Ya karena sepengalaman saya kalau misalnya untuk pipa seperti ini di monogen itu kita masih pakai bahan yang elastis gitu. Jadi kalau misalnya contoh pipa hujan tekanannya kan tinggi banget kan, pasti gerak terus gitu Pak. Iya. Jadi untuk penambalnya juga itu mesti ikut gerak gitu, biar nggak retak. Nah ini kan kaku kan ya? Iya.
Ya betul Pak. Jadi, Memang iya, benar-benar Memang. yakin Pak, nggak akan letak gitu Pak. tidak Pak. Jadi gini, terkhusus kita bicara pada area pipa gitu ya. Kita bicara pada area pipa yang mana ada satu lantai dan itu dia ada koneksi pembuangan air sehingga ada pipa. Itu kita bolong dulu kan ya, kita bolongin atau coring, kita coring lalu kita pasang pipa. Nah, celahnya itu diisinya dengan grouting ini. Itu kalau pada saat sudah setup semuanya itu sudah tidak ada masalah. Yang paling sering jadi catatan adalah pada saat pengaplikasian Pak. Jadi waterproofing itu sistemnya itu yang perlu paling amat sangat diperhatikan adalah proses pembuatannya Pak, bukan setelahnya. Jadi kalau proses pembuatannya ini ada satu yang tidak sempurna, itu akan mengurangi kesempurnaan hasil akhirnya. Jadi misalkan kayak grouting ini, groutingnya belum setup sempurna, terus kita ada pipanya itu dikonektingkan antara yang vertikal dengan horizontal misalkan. Waduh, kurang sesenti nih atau bahkan kurang setengah senti. Gimana caranya supaya bisa bergerak? Akhirnya dia lakukan berbagai macam cara, pasang, selesai. Nah, pertanyaannya adalah groutingannya itu sudah sempurna belum waktu setupnya? Kalau enggak, nanti rusak, mau nggak mau kita harus perbaiki terlebih dahulu. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga, mungkin di awal, kita ini sering sekali temukan di lapangan, kita sudah ada berita acara, serah terima areanya seperti apa, di setup dulu, gitu, setup dulu, setelah itu aplikasi, setelah aplikasi kita tes rendam itu sudah oke, berita acara oke, semuanya clear, nggak ada kebocoran, nggak ada. Yang jadi catatan setelah itu, yang mana masih proses pembentukan atau pemantapan dari sistem tadi, masuklah pekerjaan lain yang mungkin mengefek atau memberikan efek kepada pekerjaan sebelumnya, yang dalam hal ini waterproofing. Ketika itu rusak, tidak diperiksa kembali sehingga akan berdampak di kemudian hari adanya kebocoran. Itu yang selalu menjadi catatan Bapak dan Ibu gitu. Yang penting ini aja sih Pak untuk grouting ini yang penting Bapak yakin lah habisnya pasti akan di kejadian building itu MEP pasti sangat penuh Pak, banyak acara coring seperti ini Pak. Pasti. Ya, jadi kalau solusi awal dari saya itu dulu yang masih pakai bahan yang elastis gitu, tapi ini kan solusi baru kan, bisa pakai bahan yang kaku nih, grouting K-nya kekerasannya tinggi 500 sudah kayak kolom gitu, pasti kuat. Ya itu bisa juga. Terus saya mau tanya lagi Pak, mungkin ini agak nggak masuk waterproofing ya. Oke. Ini kayak contoh kasus gitu. Boleh, silakan. Ini saya gambar denah ya Pak. Siap. Ini saya ngomong tentang precast Pak, precast high class gitu. Boleh, silakan Pak. Ini misalnya Pak, yang ini saya gambar denah ya. Oke. Ini itu warna hijau itu beton ya, beton kalau kelihatan di atas beton core. Terus kan sistemnya itu kan ini precastnya ya. Yang kuning itu precast. Kan sistemnya itu antara beton dan precast itu ada celah 5 cm, Pak. Iya. Ini kita lihat denah. Dari atas berarti ya, kalau denah tampak atas ya. Iya. Nah, ini kan ada celah. Ini kan pasti di sini ada celah kan. Kalau misalnya ada sampingnya ya, di paling samping banget gitu, Pak. Ini saya pernah ada kejadian desain gini. Ya. Nah, ini bisa dipakai juga nggak, Pak, untuk ini? Dipakai grouting, ditutup. Karena kan precast itu kan pasti gerakannya, kalau gerak itu pasti lebih berat lah daripada pipa seperti ini ya. Iya. Grouting ini masih kuat nggak gitu, Pak? Baik. Karena kan kaku kan, nggak kalau gerak pasti tak gitu. Betul Pak. Bahkan kalau beton retaknya bukan tak gitu Pak. Itu kalau udah pecah suaranya wah luar biasa. Iya. Oke, baik, terima kasih pertanyaan Bapak Hendrik. Izin saya jawab. Jadi untuk UltraChem Ground CP ini memang ini tambahan nih di luar dari waterproofing karena kami juga ada mortar. Tapi material ini tidak bisa dipandang sebelah mata gitu. Oh, ini mah hanya sebagai tambahan nih di pekerjaan waterproofing. Jangan salah Bapak dan Ibu. UltraChem Ground CP ini justru kami paling sering masuk untuk proyek infrastruktur, jalan tol atau jalan yang layang gitu ya. Pasti mereka kan kebanyakan beton-beton precast atau beton-beton prategang yang mana itu butuh isian atau celah-celah gitu ya. Nah, yang paling sering masuk ke sana ya ini Pak, namanya UltraChem Ground CP untuk pengisian celah ini. Gitu. Gitu dia kalau bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit gitu. Di pekerjaan waterproofing dia sebagai adisional saja gitu, tapi di sisi lain dia menjadi produk yang paling utama gitu.
Jadi tetap bisa tahan ya. Tetap Oh, tetap walaupun Iya. kali itu benar-benar keras Pak. iya, Oke. betul. Nggak ada. Baik. Terima Siap. kasih Pak. Siap, Bang Andi. Solusi makin baru ini. banyak nih Pak Imam ya, Mas Febri Iya. ya. Iya. Oke, ya ini tadi hindari adanya genangan air di area di lapangan. Nah, setelah semua setup, aplikasinya bagaimana si tukang nih di lapangan? Ya, aplikasi kami ada 2 suggest. Yang pertama menggunakan pulas atau roll. Ini terutama untuk area-area celah-celah kecil atau yang sempit. Contoh misalnya di area high-rise building, biasanya di atas itu banyak sekali dudukan-dudukan mesin, entah dudukan AC, mesin, dan lain sebagainya lah untuk maintenance. Nah ini celah-celah itu yang suka susah kalau menggunakan tipe-tipe waterproofing yang lain. Tidak berarti salah, tapi ini yang akan lebih efektif dari metode kerja. Seperti itu. Terus kalau area besar bagaimana Pak supaya lebih cepat? Kami ada solusi memang untuk area-area besar kita gunakan dengan cara di spray agar lebih cepat pengaplikasiannya. Seperti itu. Untuk hasil aplikasi kurang lebih ini saya ambil yang di rumah. Kenapa? Karena sebagai gambaran project-project yang ini saya rumah pribadi gitu. Kalau saya contohkan Heres sih banyak gitu ya gitu. Karena secara langsung saya ambil contoh yang rumah supaya Bapak Ibu yang memang sedang mengerjakan project-project perumahan atau bahkan untuk rumah pribadi gitu ya. Ini contoh terpasangnya seperti itu. Pak Imam, sebelum masuk ke slide selanjutnya, saya jadi ada pertanyaan nih Pak. Tadi Boleh. kan Pak Imam setelah di slide sebelumnya ada pengaplikasian menggunakan roll, terus Ya. Ya. mungkin nanti ada menggunakan juga pakai kuas gitu ya Pak. Sebetulnya kalau kita ngomongin secara umum gitu ya, waterproofing itu sebetulnya paling bagus pengaplikasiannya itu menggunakan roll, spray atau kuas Pak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Bayu. Jadi untuk metode yang paling tepat itu memang 3 Pak. Roll, kuas, spray. Sekarang tinggal masalah efisiensi dari sisi waktu dan area. Jadi misalkan kita ketemu area sudah sangat luas, sudah pasti itu kalau kita roll akan kebut-kebutan, terutama masalah atap nih Pak. Terutama masalah atap, kita kebut-kebutannya sama cuaca. Ya betul. Oke. Mungkin sedikit flashback gitu ke event internasional terakhir gitu kan. Ya itulah yang memang sering ditemukan oleh kami pekerja waterproofing, yang mana pada saat pengerjaan terjadi hujan. Belum selesai nih area luas gitu, area luas belum selesai hujan. Nah itu yang sering jadi kerepotan. Pak, itulah yang jadi masalah. Nah, makanya kami punya solusi gini, area-area kecil untuk sudut-sudutan yang ketemunya ngumpet-ngumpet di bawah, itu pasti menggunakannya kuas. Tapi kalau misalkan sudah ketemu, wah ini udah ketemu jalan lurus nih, lurus-lurus aja deh, udah deh pakai roll biar lebih cepet, karena dia punya daya luasan lebih panjang gitu, lebih banyak. Terus ini sudahnya jalan lurus, turunan pula, artinya waduh ini biar cepet gimana deh caranya, spray aja deh cepat gitu, karena dia dengan spray dia kan punya tekanan sehingga dia bisa masuk juga ke dalam pori-pori beton gitu. Okay. Jadi kita juga melihat dari sisi luasan proyek yang sedang kita kerjakan juga ya Pak. Betul Pak. Nggak hanya cuma ngelihat pakai kuas deh biar lebih irit gitu. Sebenarnya malah enggak juga ya. Enggak juga Pak. Malah akan jadi isu baru gitu kalau misalnya kita nggak cepat, cuaca nggak mendukung, malah rusak lapisan dari waterproofing. Betul Pak, karena gini, terlalu terik panas salah, apalagi hujan, apalagi itu habis itu material kebuang begitu aja, baru di aplikasi belum setup belum apa, air hujan ngalir tuh ke saluran pembuangan. Nah, kalau terlalu panas bagaimana gitu? Kalau terlalu panas kita punya, nggak usah jauh-jauh deh, kita punya kulit gitu ya, habis dari luar yang terik gitu, terus tiba-tiba kita kena air, itu rasanya kulit aja cepet banget keringnya, air itu udah langsung lewat aja gitu ya. Nah sama seperti waterproofing gitu, ketika substratnya atau landasannya itu terlalu panas atau terlalu kering, itu rentan sekali terhadap betonnya atau substratnya itu terhadap keretakan, retak rambut gitu ya Pak ya? Retak rambut yang mana itu tidak terlihat. Nah solusinya untuk aplikasi itu bagaimana?
biasa tim lapangan kami itu melakukannya dengan cara apa? Memercikan air. Jadi bukan diguyur ya Pak ya, tapi dipercikan saja, hanya sebatas untuk warnanya menjadi agak sedikit basah untuk lihat celah mana yang dia punya titik retak, itu yang ditembak duluan, biasanya menggunakan kuas. Karena dia kuas, dia punya serabut atau serat-serat gitu, dia bisa masuk ke celah-celah. Nah itu biasanya kita tembak dulu di situ, baru nanti di atasnya kita timpa lagi. Itu tujuannya. Jadi bukan diguyur sehingga basah menggenang air, bukan, hanya sekedar dipercikan, ada terlihat berbeda warna. Nah di situ biasanya bisa dilihat tuh ada kertak-kertak rambut yang kelihatan. Nah itu yang kita aplikasikan terlebih dahulu. Gitu. Wow. Keren nih Pak ilmunya. Siap. Tambahan baru nih. Mungkin Mas Andrew ada yang mau tambahkan, silakan Mas. Ya, nggak ada. Ya, itu metode lapangan itu macam-macam Pak. Macam-macam ya. Iya. Tapi untuk itu tadi dak atap ya Pak? Iya, ini dak atap. Ini juga salah satu proyek rumah. Makanya kalau rumah baru pasti masih developer, jadi masih di by project nih. Nah ini contoh gitu. Nah ini kan areanya nggak besar ya. Makanya kenapa untuk sudut-sudut kita pakai kuas-kuas aja. Nanti yang tengahnya pakai roll aja cukup lah gitu. Iya Pak. Untuk dak atap Pak. Ya. Ya mungkin kalau untuk bidang kecil ini ya pakai waterproofing coating aja ya cukup ya. Iya. Tapi misal Pak, kalau untuk bidang yang luas, bidang dak atap yang luas kan biasanya kalau bidang atap yang luas itu umumnya ya pakai yang sistem membran atau liquid membran ya Pak. Oke. Iya, karena umumnya seperti itu ya. Nah, baik. Jadi pengerjaan yang ideal, artinya ini juga bisa kan Pak dipakai untuk bidang yang luas? Sangat bisa Pak. Iya. Bisa dipakai yang luas gitu. Jadi dan artinya ada 3 kombinasi ya Pak, antara waterproofing coating ini, membran dan liquid membran ya Pak. Nah, ya. Itu kita idealnya itu pengerjaannya kayak gimana sih Pak? Kalau misalnya kombinasi 3 material itu? Oke. Di atap yang luas gitu Pak, kayak building. Baik. Oke. Terima kasih Pak Fendri atas pertanyaannya. Mudah-mudahan saya nangkep poinnya walaupun tadi agak sedikit putus-putus. Jadi pertanyaannya adalah untuk waterproofing di area atap yang sangat luas gitu ya, sangat luas dengan biasanya menggunakan membran atau liquid membran seperti itu. Nah, untuk gold UV ini bisa tidak? Sangat bisa gitu. Pertama sangat bisa dulu. Yang kedua, kalau saya biasa menggunakan membran gimana? Gitu. Saya sudah biasa nih bertahun-tahun menggunakan yang tipe membran yang dibakar. Kami ada gitu. Kami juga ada untuk material tersebut. Hanya saja di lapangan memang sering khususnya high rise building kami temukan misalkan begini. Area luasannya mungkin hanya sebagian kecil, tapi sebagian besar justru adalah banyak lekukan, banyak dudukan kaki-kaki, bahkan ada mesin-mesin. Mohon izin saya tidak prepare untuk fotonya karena di luar konteks GoTV. Jadi mereka gunakan membran, tapi untuk area titik-titik tertentunya itu kami kembalikan kepada aplikator. Bapak punya tim sanggup nggak melakukan ibaratnya apa ya? Kalau di waktu sekolah mas seni origami lipat melipat gitu ya, atau tukang stiker juga sama tuh, masang cutting stiker yang buat mobil gitu kan banyak melakukan. Kalau memang bisa, kami sangat sangat rekomendasi agar waterproofingnya itu menjadi satu komponen atau satu jenis yang sama, yang suka ditemukan di lapangan. Mereka juga khawatir secara teknik mungkin mereka bisa, tapi mereka khawatir karena garansi terpasang turunnya dari aplikator. Akhirnya mereka menampilkan solusinya adalah ya udah Pak, untuk area-area yang sempit yang harus celah-celah masuk ke kolong-kolong yang tadinya membran, kita pakai gunakan yang liquid aja deh Pak gitu. Yang penting dia nanti bisa berkoneksi ya, tadi ada liquid membran gitu. Itu yang di lapangan Pak. Nah kalau dengan sudah yang gold UV ini yang nggak perlu membran lagi, sudah langsung tinggal coating, tinggal tembak, area luas hayu, area sempit hayu gitu. Tadi jadi ada pertanyaan juga nih Pak Iwan. Tadi Bapak juga sempat singgung mengenai garansi. Nah untuk khususnya Ultracem Gold UV ini ada garansi yang diberikan Pak oleh Ultracem gitu? Baik. Dari kami pihak produsen, kami menggaransi dari segi kecepatan sama biaya lebih prefer apa Pak? Sorry. Oke. Kalau saya tadi masuk nggak?
Putus ya. Boleh diulang Oh, Mas iya. Henry? Boleh, Silakan. boleh. Oke. Oke. Gimana? Dari segi waktu sama biaya, ya, ini pertanyaan saya deh. Tadi kan yang Mas Imam bilang apa? Kayak peristiwanya itu lebih cepat kalau bidang data itu pakai memban, tapi kalau yang susah pakai liquid memban kan, Pak. Terus tapi kalau kata lebih bagus lagi kalau misalnya langsung pakai ini aja, jadi nggak usah ada material berbeda lagi, langsung coating aja semuanya kan. Tapi kalau dari segi waktu sama biaya, Pak, lebih prefer yang mana, Pak? Oke, baik. Karena kan pasti owner maunya itu dua dulu, Pak. Utamanya Siap. Oke. Oke, baik. Saya dapatkan poinnya. Baik. Kalau dari sisi biaya dan dari sisi cepat sama murah gitu. Sisi cepat sama murah. Oke. Kalau dari sisi cepat, ini sudah bisa dijawab, Pak. Dengan satu jenis saja, ini juga bisa tadi kan kuas, roll, spray. Ini cepat gitu. Nah, dari sisi biaya, ini yang dari sisi biaya. Ini saya agak begini. Murah mahal itu relatif gitu ya, Pak. Murah atau mahal itu relatif. Tetapi begini, Pak. Artinya kalau di dalam satu area itu memiliki dua jenis atau tipe waterproofing, yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita mengkolaborasikannya menjadi satu. Misalkan tadi membran, terus di area kecilnya adalah coating. Nah, bagaimana menyatukannya? Memang semuanya bisa jadi satu, Pak, gitu. Bisa jadi satu. Cuma nantinya akan berbeda ketika ini berarti area atap saya meter perseginya jadi berapa? Karena dua material itu pasti akan menghasilkan berbeda harga dari terpasangnya. Betul ya, Pak ya? Gitu. Nah, daripada seperti itu, kami selalu menyarankan ya sudah, supaya jadi satu harga saja, maka tentukan satu jenis atau satu tipe gitu. Jadi kalau dari sisi harga secara nominal itu tadi, Pak, murah mahal relatif, tapi secara harga per meter persegi pasti akan berbeda antara tipe A dan tipe B, itu menjadi satu gitu. Oke. Mudah-mudahan cukup terpuaskan jawabannya ya, Pak Hendri. Itu udah pasti nomor satu ya, Pak. Lebih soalnya. Betul, Pak. Betul. Iya. Dari sisi waktu putus ya dari tadi ya. Iya, Pak Hendri. Internet saya lagi ya. Oke, it's okay. Nah, balik ke pertanyaan Pak Bayu mengenai garansi dari kami pihak produsen, kami pun memang mengeluarkan, Pak. Secara general apabila aplikasi ini terpasang sempurna semuanya dan tanpa ada catatan, kami berani biasa menginformasikan kepada lapangan itu 3-5 tahun, Pak. Oke. Tergantung tipe ya, gitu. Tergantung tipe masing-masing tipe, gitu. Kalau khusus untuk yang Gold UV ini, Pak? Gold UV ini bisa, Pak. Kami berani di 5 juga berani, Pak. Wow. Gitu. Tapi dengan catatan memang tadi ya, Pak, requirement-nya adalah requirement pengaplikasian lapangannya, Pak. Dan berarti dengan aplikator yang memang sudah direferensikan oleh Ultrachem ya, Pak? Iya, betul, Pak. Oke, gitu. Baik. Silakan Pak Imam lanjutkan, Pak. Siap. Sebentar. Oke, ya ini nih catatan penting setelah aplikasi. Setelah aplikasi tadi sudah selesai, terkadang belum 1x24 jam karena di lapangan kejar waktu atau kejar tayang, tahu-tahu masuk kerjaan lain. Terus kalaupun misalkan sudah 1x24 jam katakanlah seperti itu ya, Pak. Tiba-tiba ada pekerjaan tadi di atap areanya belum, tiba-tiba oh iya saya lupa belum pasang AC. Dudukannya di situ, dia bolong-bolongin itu beton, habis itu waterproofingnya nggak diapa-apain, dipikirnya sudah selesai urusannya. Nah, borannya itu kan pasti ada celah ya. Celahnya masuk ke sana bocor, yang diteriakinnya nggak jauh, nggak lain nggak bukan, Pak. Gitu. Nah, itu yang selalu jadi catatan, artinya setelah aplikasi waterproofing sekalipun sudah berita acara tidak ada kebocoran, masuk pekerjaan yang lain, ada baiknya diperiksa kembali hasil waterproofingnya, apakah terjadi kerusakan atau bagaimana, sehingga butuh penanganan atau treatment khusus untuk area tersebut. Gitu. Nah, jadi saya tertarik untuk menanggapi slide ini nih, Pak. Ini kan dari dua hal ini aja udah
kayak mencakup keseluruhan aplikasi waterproofing ya Mas Betul. Fendri. Nah ini tadi kalau Pak Imam di poin pertama ini adalah setting dipastikan masa settingnya 1x24 jam Pak. Nah terus setelah itu ternyata kita tahu nih bahwa kita akan ada pengaplikasian torrent, AC atau mungkin hal-hal MEP yang lain gitu Pak ya. Nah kita tahu pasti akan merusak, akan ada pengeboran gitu, ada untuk pasang skru dan kemungkinan pasti itu merusak waterproofing ya Pak. Nah itu cara solusinya apakah kita lapisi lagi area situ atau memang ada treatment khusus biasanya Pak? Baik, terima kasih Pak Bayu. Jadi yang pertama, apabila memang sudah direncanakan dari awal, ada baiknya pekerjaan itu ialah yang diselesaikan. Nanti pekerjaan waterproofing itu yang paling akhir, apalagi kita sifatnya expose. Sama aja kayak ngecat gitu Pak ya. Orang juga gitu, pasti belakangan daripada ntar udah dicat ketumpahan lagi apa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang tiba-tiba itu memang belum diprediksi gitu. Tadinya memang mau diblok, tiba-tiba ada perubahan gitu dari pemilik rumahnya misalkan atau pemilik bangunan. Nah, itu treatmentnya bagaimana? Ketika sudah teraplikasi, ada pekerjaan, dan lain sebagainya, kita periksa ulang kembali. Lalu jika ditemukan adanya kerusakan pada area waterproofing, yang akan dilakukan adalah treatmentnya itu kita merepair area yang memang rusaknya dulu. Area yang rusak, setelah area rusaknya itu memang sudah oke, kita pastikan kembali aman, itu sudah cukup selesai Pak. Memang itu di treatmentnya gimana Pak? Di treatmentnya apakah mesti dicopot dulu waterproofingnya? Enggak Pak. Terus dicat lagi atau ditimpa aja bisa? Kalau untuk waterproofing yang sifatnya di coating seperti ini cukup ditimpa Pak. Ditimpa gitu. Karena nanti dia akan menjadi satu lagi dengan lapisan yang sebelumnya. Oh, jadi melekat dengan itunya? Lekat dengan sebelumnya Pak, existingnya itu. Terjawab sudah nih Mas. Terjawab sudah. Tapi sih beberapa kan mesti dibongkar dulu ya, karena nggak bakal lengket gitu. Ada beberapa memang tipe-tipe material yang ini perbaikannya tidak bisa hanya ditambal sulam, ada yang harus dibongkar dulu, diulang gitu. Ada yang seperti itu, tapi itu jarang sih Pak. Itu terjadi apabila memang ternyata perombakannya atau aktivitasnya sudah unpredict atau uncontrol gitu. Itu yang pasti akan dibongkar. Tapi sejauh ini kami belum pernah temukan untuk yang sampai harus dibongkar, hanya bentuknya perbaikan. Kecuali memang gini Pak, kecuali bangunannya saya contoh yang unpredict atau situasi yang memang harus dibongkar. Misalkan kita ada satu bangunan mungkin sudah bertahun-tahun tidak terpakai, ingin kita gunakan kembali bangunan tersebut, itu suggest kami akan lakukan pengupasan waterproofing sampai bertemu dengan beton aslinya. Setelah temu beton aslinya, baru kita perbaiki betonnya, kita lapis waterproofing kembali, selesai. Seperti itu Pak treatmentnya. Tapi kalau kita belum menemukan sampai seperti itu, kita tidak perlu untuk sampai bongkar-bongkar yang lama. Solusi banget ya Mas Fendri ya. Iya Pak. Jadi ya udah, biar tidak cepat aja Pak gitu. Males banget juga ngebongkarnya. Betul. Ya, jadi nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail, ini kami punya tim marketing eksekutifnya selain saya sendiri yang nanti untuk pegang developer dan konsultan. Saya ada juga tim bersama dengan Pak Arif dan juga Pak Adi dengan spesifikasinya. Nah ini mungkin teman-teman atau Bapak Ibu boleh di stay sebentar Pak Ivan? Silakan. Mungkin 1 menit boleh mau di. Silakan di screenshot. Boleh. Screenshot. Iya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang dari distributor atau aplikator, waduh saya hubungannya sama siapa nih gitu ya. Nah, nanti bisa nih ada Pak Adi yang di sana. Atau misalkan untuk kontraktor pusat misalnya nih, ya kebetulan Pak Arif paling sering nih main-main ke kontraktor pusat baik plat merah maupun bukan gitu ya. Seperti itu. Dan untuk konsultan misalkan seperti Pak Fendri boleh Pak dengan saya, karena kalau Pak Fendri sih jarang lah nanya-nanya harga, paling cuma selentingan aja ya Pak ya. Harga Pak tinggal lempar aja Pak. Gitu. Baik. Di kolom chat
Saya akan bacakan pertanyaan pertama. Di sini pertanyaan dari Pak Victor Panji. Beliau bertanya, apakah perlu pengupasan material lama atau bisa diaplikasikan secara langsung di atas permukaan existing? Oke. Tadi sempat dijelaskan juga ya sama Pak Imam ya Pak, Betul. kalau bisa langsung diaplikasikan tanpa ada perlu pengupasan ya Pak. Betul. Tapi untuk lebih detail, boleh juga kali ya Bu Ziza. Betul, Pak siapa namanya tadi? Pak Victor. Pak Victor, kita ajak diskusi sedikit di sini ya. Jadi kondisi yang di lapangannya seperti apa? Karena tadi ada dua solusi, bisa langsung, bisa tidak, gitu. Kan? Baik. Suaranya tidak terdengar. Baik. Saya apabila bangunan sudah menggunakan produk waterproofing lama, roof part dan dinding fasad dan sudah memasuki masa pemeliharaan lebih 3 tahun ya, apakah perlu pengupasan material lama atau bisa diaplikasikan langsung di atas permukaan existing? Oke, case-nya seperti itu ya Bu Ziza ya, betul ya? Betul Oke. Pak. Kalau saya melihat dari sini, saya perlu lihat juga waterproofing tipe sebelumnya itu seperti apa. Apabila tipe waterproofing yang sebelumnya itu jenisnya membran, yang setelah itu ditutup oleh screen atau proteksi mortar gitu ya, sebetulnya diaplikasikan secara langsung bisa. Hanya saja yang menjadi catatan khususnya aplikasi membran ini, apabila hasilnya kurang sempurna, saya kasih gambaran misalkan yang terjadi di rumah deh, kita punya satu karpet gitu ya, ada satu karpet kita gelar, di sisi lain kita sapu, di sisi atas karpet tidak kita sapu, otomatis debunya ketinggalan di bawah karpet, akan tertunda di sana. Nah, pertanyaan berikutnya adalah jika debu itu adalah air dan air itu sifatnya dia akan flowing atau mencari celah, pertanyaannya, kalau dia ketemu beton yang ternyata ada yang retak dan belum treatment secara sempurna, artinya retaknya belum diisi dulu celahnya, otomatis mau tidak mau lapisan tersebut kita bongkar terlebih dahulu, kita perbaiki. Bisa nggak Pak? Nggak usah dibongkar. Oh bisa juga sih. Caranya apa? Caranya beton itu kita injeksi dengan material yang flowing juga. Di kami namanya Ultrachain Growth EI atau epoxy injection. Dia base-nya epoxy, mengisi celah ke celah-celah sempit itu dengan metode diinjeksi atau disemprot menggunakan mesin bertekanan sehingga dia akan mencari celah. Nah setelah itu kita aplikasi di atasnya, it's okay. Jadi tidak ada pembongkaran. Seperti itu kurang lebih. Solusi baru lagi nih dari Ultrachain. Iya, betul. Yes. Terima kasih Pak Imam semua untuk Sama-sama. menjawab. Pak Victor. Mudah-mudahan Pak Victor menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Dan berikutnya pertanyaan dari Pak Yulianus Hartoyo, Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan dari Pak Yulianus. Beliau bertanya, untuk produk waterproofing garansinya berapa lama, Pak? Dan seperti apa kriteria garansinya? Kemudian tadi sempat dilihat juga ada produk water finishing. Seperti apa itu, Pak? Baik. Terima kasih Pak Yulianus Hartoyo. Pertanyaannya untuk garansi. Jadi mungkin saya akan ulang dari produsen. Kami memang tetap akan mengeluarkan. Hanya saja dengan catatan itu sesuai dengan aplikasi di lapangan. Apabila sempurna, kami berani memberikan garansi range-nya itu 3-5 tahun. Untuk lebih detail nanti khususnya by project itu akan diberikan garansi oleh si aplikator atau yang mengaplikasikan di lapangan, karena mereka yang akan tahu kondisi situasi substrate atau bangunan tersebut gitu. Lalu kriteria garansi yang lebih detailnya lagi dari aplikator adalah kriteria dari persiapan area, pengaplikasian setelah aplikasi, apakah ada pekerjaan lain yang contohnya tadi tiba-tiba mau pasang AC tapi tidak terinformasi dan lain sebagainya. Jadi kriteria-kriteria itu atau poin-poinnya pasti akan ada dicantumkan oleh aplikator seperti itu. Dan betul sekali Pak, selain waterproofing, grouting, epoxy dan hardener, produk unggulan juga adalah mortar. Mortar ini ada berbagai jenis. Yang pertama mulai dari plaster atau plesteran gitu ya. Yang kedua untuk perekat bata ringan dan juga untuk acian di dinding. Lalu ada pengisi celah nut keramik gitu Pak ya. Dan juga perekat keramik itu sendiri. Walaupun memang saat ini kami ada untuk perekat keramik yang areanya horizontal atau di lantai.
Untuk area vertikal ini masih dalam proses pengembangan untuk lebih sempurna lagi. Jadi kami pada saat penyempurnaan ini tidak keluarkan terlebih dahulu, tapi kami sempurnakan dulu, gitu SOP-nya kami. Jadi awalnya muncul, ternyata ada apa namanya pengembangan nih, harus lebih bagus. Kita keluarin dulu, kita take out dulu. Setelah sudah jadi baru, gitu. Wah, terima kasih Pak Imam. Berarti Siap. udah ada tambahan lagi ya Pak ya untuk produk-produk dari Ultrachamp ini ya Pak? Iya. Jadi kayak one stop solution nih. Yes, mudah-mudahan bisa menjadi seperti itu. Katalog Pro, dan halaman pertama yang kita temukan di dalam Katalog Pro adalah halaman brand news. Nah, ini adalah halaman seperti newsfeed di Facebook atau di LinkedIn. Jadi di sini kita bisa melihat info-info terbaru dari brand-brand yang sudah punya halaman di Katalog Pro, atau aktivitas Katalog Pro, ataupun informasi-informasi terupdate dari setiap brand-brand yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro, seperti itu. Fungsi utama dari Katalog Pro adalah di sini kita ingin membantu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian mengenai informasi tentang produk-produk material building. Jadi kita sudah klasifikasikan produk-produk pekerjaan arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP. Dan kita bisa masuk ke dalam brand tersebut. Misalnya kita sedang membutuhkan produk sipil, misalnya kita sedang membutuhkan waterproofing di sini, dan kita klik kategori waterproofing. Nah, ini sudah ada berbagai macam brand-brand waterproofing yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Dan kita bisa tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, contoh misalnya kita ingin masuk ke halaman Ultrachamp. Nah, di sini kita akan bisa melihat halaman Ultrachamp ini akan menginformasikan Ultrachamp itu apa sih, kantornya di mana, pabriknya di mana, dan yang terpenting adalah kita akan mendapatkan PIC atau informasi mengenai PIC dari Ultrachamp di sini. Nah, seperti Pak Imam di sini, dan di sini kita langsung bisa melihat Pak Imam itu nomor teleponnya berapa, dan kita bisa langsung hubungi beliau. Jadi tidak hanya mendapatkan nomor telepon kantor gitu ya, tapi di Katalog Pro kita memang mengencourage setiap brand itu mencantumkan PIC biar nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa lebih mudah menghubungi brand tersebut. 3. Go Pro with Katalog Pro. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Imam dan juga tim dari Ultrachamp yang sudah berbagi informasi teknologi update-nya lagi nih di Product of the Week hari ini. Dan terima kasih juga kepada Mas Fendri yang sudah mewakili teman-teman partisipan untuk mengulas produk dari Ultrachamp. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan juga jangan lupa saksikan setiap hari Rabu jam 2 siang kita akan ada Product of the Week. Dan juga setiap hari Jumat jam 2 siang kita akan ada Pro Talk ataupun Special Talk Show. Jadi tetap terus ikuti dan saksikan program-program dari Katalog Pro. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.